Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya hari ini ada di perkebunan Kalisade, Slirit, Buleleng, Singaraja, Bali. Dan hari ini saya ada di tengah-tengah kebun anggur yang sudah berbuah dan tinggal 10 hari lagi anggur di sini akan panen. Dan saya berjumpa dengan Pak Wibowo yang mengelola kebun anggur di sini. Dan saya akan berbicara bagaimana bisa dari awal sampai hari ini beberapa kali panen bisa memperoleh hasil yang luar biasa. Dan Pak Bowo adalah anak Tuhan yang juga melayani di gereja. Saya akan berjumpa dengan Bapak Bowo dan bertanya-tanya. Salam Bapak Bowo. Salam Ya. Bapak Sigit. Bapak Bowo, saya mau menanyakan bagaimana proses pembuatan penanaman anggur dari mulai awal sampai bisa berbuah dan batangnya bisa besar seperti ini. Ini membutuhkan berapa tahun Pak Bowo? Sekarang ini anggur sudah berumur sekitar 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Dan ini mungkin kurang lebih 10 hari lagi kita akan panen. Iya. Jadi prosesnya memang cukup panjang dari awal tanam. Iya. Itu kita memerlukan waktu 1 tahun sampai 1,5 ya, 1,5 tahun ya. Iya. Bisa baru dibuahkan. Iya. Ini berapa lama kira-kira untuk panen dari mulai potong, mulai pangkas sampai kemudian tumbuh benih-benih atau butiran-butiran, ini berapa bulan Pak Bowo? Ya, dari awal pruning atau istilahnya pangkas itu dari awal sampai bisa panen itu sekitar 110 hari. 110 hari berapa bulan? 110 hari berarti ya 3 bulan setengah ya. 3 bulan setengah. 3 bulan setengah sudah siap untuk dipanen. Oh iya. Iya. Lalu suka dukanya bagaimana Pak Bowo ketika merawat anggur dari mulai kecil sampai besar dan kemudian merawat dari setiap 4 bulan 3 bulan, itu ada suka dukanya? Ya, memang kalau kita ngomong suka duka pasti banyak ya. Iya. Karena anggur ini perlu perawatan yang intensif. Iya. Kita harus perlu pengamatan di lapangan yang cukup ya istilahnya jeli ya. Iya. Karena hama juga banyak. Iya. Terus jamur itu juga banyak. Iya. Jadi kita harus perlu pengamatan yang cukup teliti. Iya. Ya, puji Tuhan, semua bukan karena kekuatan kami, Iya. kekuatan saya, tetapi Tuhan yang memberikan Amin. pertumbuhan bahkan keberhasilan yang luar biasa. Amin. Jadi dari penanaman sampai sekarang hampir tidak pernah gagal total. Jadi Tuhan selalu memberkati Haleluya. apa yang telah saya usahakan bersama adik-adik, bersama rekan-rekan semuanya. Jadi semua yang saya kelola di sini sekitar ada 50 hektar. 50 hektar. Jadi ada di perusahaan Hatton juga ada, dan di Mitra juga kita ada hubungan kerjasama. Iya. Di sela-sela kesibukan untuk mengelola kebun anggur yang begitu besar, luas, itu bagaimana membagi dengan pelayanan Pak Bowo selama ini? Iya. Apakah bisa berjalan? Iya, puji Tuhan ya. Kalau untuk masalah pelayanan, ya jadi saya selalu bersyukur kalau kita melihat pohon, melihat buah yang seperti ini, saya selalu ingat Tuhan. Ini semua adalah berkat dari Tuhan. Waktu untuk pelayanan tetap saya usahakan, untuk Tuhan pasti saya sempatkan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya, puji jadi Tuhan. setiap hari Minggu saya kadang-kadang juga jadi song leader untuk melayani Tuhan. Ya, itu bisa tidak bisa harus saya luangkan waktu untuk melayani Tuhan. Iya. Lalu keadaan seperti pandemi sekarang Pak Bowo, karena ini kan juga anggur ini akan diproses di pabrik, lalu kemudian akan diproses menjadi minuman. Lalu dengan adanya pandemi ini, bagaimana omset, bagaimana penjualan pabrik terhadap wine ini? Ya, kita tidak bisa menutupi ya, karena kondisi pariwisata khususnya di Bali ini memang sangat parah ya. Kita tergantung sekali dengan pariwisata, dengan turis asing. Jadi dengan keadaan seperti ini hampir 1 tahun, jadi untuk wine memang sangat-sangat pengaruh sekali. Tetapi puji Tuhan, jadi untuk domestik lokal masih ada yang mau beli dan masih ada omset untuk masuk. Jadi semuanya karena pertolongan Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Iya. Karena kalau berjalan sendiri tanpa kekuatan Tuhan pasti kita juga khawatir, kita juga takut dan lain sebagainya ya Pak Bowo. Betul sekali. Secara manusia kita memang sangat khawatir ya, sangat-sangat khawatir sekali karena kondisi seperti ini pasti semua pariwisata baik di perhotelan maupun di driver itu semuanya berhenti total Pak.
Lalu bagaimana dengan tenaga kerja di perkebunan? Apa ada pengurangan tenaga kerja dengan suasana pandemi ini, Pak Bowo? Puji Tuhan untuk saat ini kita belum ada pengurangan tenaga kerja, jadi masih berjalan seperti biasa. Dan kita tetap memohon kepada Tuhan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, dan turis asing pun juga bisa kembali normal seperti sedia kala. Tuhan akan memberkati apa yang telah menjadi permohonan pergumulan saya. Iya, haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata untuk membangun sebuah keberhasilan itu tidak hanya sekejap mata, itu ada proses yang begitu luar biasa. Apa yang menjadi kesaksian dari Pak Bowo sebagai pimpinan di lapangan di dalam mengelola 50 hektar kebun anggur, tetapi bukan karena kekuatannya, tetapi karena dia selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Betul. Dan dia berkata bahwa semua yang ada ini kalau bukan karena Tuhan tidak akan bisa. Amin. Jadi ini yang bisa membuat kita hari ini, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, ini juga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu saudara sekalian, setiap kita, bahwa hari ini di tengah apapun Tuhan bisa beracara, Tuhan bisa melakukan segala hal apa yang kita kerjakan. Ini bukti seperti yang disaksikan oleh Pak Bowo di tempat ini, bahwa ternyata karya Tuhan itu luar biasa ya Pak Bowo. Sangat luar biasa. Tuhan Haleluya. selalu menyertai anak-anaknya yang berharap bersandar penuh kepadanya. Amin. Terima kasih Pak Bowo. Hari Sama-sama. ini sudah bisa bertemu dan bisa memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, supaya setiap orang percaya tetap mengandalkan Tuhan, karena hidup kita tanpa kekuatan Tuhan tidak akan bisa terlaksana. Amin. Kiranya berkat anugerah dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya ada di tempat peternakan Bapak saya. Jadi segala berkat akan datang kepadamu, dan diberkati ternakmu, diberkati tanamanmu, kandungan domba dan kambingmu. Jadi setiap orang yang menerima Tuhan itu mendapatkan terang, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya.